Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan namanya di ibadah pada hari ini. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita buka dengan lagu pujian Ku Masuk Ruang Allah Kudus. Sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki kebaktian Minggu Prapaskah yang pertama pada pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kebaktian pagi hari ini. Amin. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 242 ayatnya yang pertama, muliakan Allah Bapa. Oh
Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Di dalam kami bersama-sama membangun kebaktian Prapaskah minggu yang pertama ini. Biarlah Engkau berkenan memberkati dan menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengingat akan setiap warga jemaat yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan juga akan memberkati perjalanan mereka sehingga boleh sampai di tempat ini dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan dan boleh memuji memuliakan bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang mendasari kebaktian pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasalnya yang keempat dan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan katakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tema liturgis pada pagi hari ini, bertobat memulihkan rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, masa Prapaskah memanggil setiap kita untuk bertobat dari segala tindakan yang merusak relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan seluruh ciptaannya yang ada di dunia ini. Mari kita bersama-sama menghayati apa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Apakah benar kita telah membangun relasi yang baik dengan Allah? Apakah kita benar membangun relasi yang baik dengan sesama kita? Apakah kita juga membangun relasi dengan baik dengan seluruh ciptaan Allah? Kalau kita mau jujur mengakui di dalam setiap kehidupan kita masih kurang untuk menghayati, untuk membangun relasi baik terhadap sesama, ciptaan, terlebih terhadap Allah. Seringkali kita mengatakan bahwa kita mengasihi, tetapi kita belum melakukan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mendengarkan suara Allah yang telah memanggil kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Kita puji nama Tuhan. Kidung Jemaat 33, kita pujikan ayatnya yang pertama dan yang kelima. Allah sedang memanggil kita.
Allah berkenan memanggil setiap kita untuk melakukan pengakuan atas setiap dosa, pelanggaran kita. Mari kita menghadiri hadirat Allah, memohon pengampunan dengan kita berdoa. Kami menyadari Tuhan bahwa hubungan kami dengan sesama tidak selalu baik. Kami sering mengatakan mengasihi, tetapi kami tidak mampu melakukannya. Dan biarlah Tuhan, pada pagi hari ini Engkau berkenan memberikan pengampunan setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami mampu untuk melanjutkan kebaktian pada pagi hari ini. Dan setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hati Allah. Ini Tuhan penyesalan kami. Ini Tuhan yang menjadi permohonan pengampunan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah memperhitungkan setiap dosa, kesalahan. Ketika kita mau datang dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama menerima berita anugerah ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berita anugerah yang Tuhan berikan bagi kita sekalian mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Melalui firman inilah kita disebut orang-orang yang berbahagia. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita pujikan tema Masa Raya Paskah. Pulihkan kami ya Tuhan. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Pulihkan kami, ya
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini diambil dari Roma pasal 5 ayat ke-12 sampai ke 19. Roma pasal 5 ayat 12 sampai yang ke 19. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan sehingga kami saat ini bisa berada di tempat ini. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Tilik hati kami masing-masing, berikan kami kepasrahan, berikan kami hati yang terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa juga untuk pembawa firman, kiranya semua yang keluar dari bibirnya adalah daripada-Mu. Kami serahkan doa ini dalam nama-Mu. Amin. Saya bacakan, saya ulangi lagi, Roma 5 pasal yang ke-12 sampai yang ke-19. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat yang ke-19. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih berusaha untuk memperlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom. Berpulih dengan membangun
ketaatan baru. Berpulih dengan membangun ketaatan baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita berbicara berpulih atau memulihkan, ini berarti ada sebelumnya ada sesuatu yang rusak, ada sesuatu yang tidak beres, atau mungkin hancur. Konteks dalam bacaan kita ialah dosa. Paulus dalam bacaan kita pada pagi hari ini menguatkan pola secara teologis. Ia menjelaskan bahwa oleh satu orang dosa masuk ke dalam dunia. Dan oleh dosa itu juga maut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita ingat awal penciptaan. Bagaimana manusia pertama jatuh dalam dosa dan merusak segala sesuatu. Sehingga hubungan antara Allah dengan manusia lebih renggang. Saya tidak mengatakan terputus, tetapi jauh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kita mewarisi keturunan ini sehingga rumah Tuhan itu dalam hati kita menjadi rusak. Paulus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari kondisi dosa ini. Pemulihan dalam Alkitab adalah tindakan Allah yang melampaui perbaikan, menghadirkan pembaruan secara total, kelimpahan dan berkat yang lebih besar daripada keadaan yang sebelumnya. Pemulihan mencakup aspek hati. Pemulihan mencakup aspek hubungan, baik secara fisik maupun secara pertobatan. Iman dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, beberapa hal penting di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan suatu pemulihan dengan Allah. Pemulihan hati dan hubungan, yaitu pertobatan. Pemulihan sejati dimulai dari kerendahan hati kita untuk mengakui dosa, melepaskan pengampunan, dan berbalik dari jalan yang salah. Sebagaimana Petrus dipulihkan setelah menyangkal Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pemulihan juga berbicara mengenai iman yang bangkit. Kita ingat Bartimius. Pemulihan memerlukan iman yang aktif untuk menyerah pada situasi, baik itu kemiskinan, penyakit, persoalan rumah tangga, persoalan keluarga, dan berseru kepada Tuhan Yesus. Pemulihan juga berbicara tentang penderitaan. Ayub, tidak ada seorang pun yang mengalami penderitaan seperti Ayub. Dan mungkin tidak seorang pun yang kuat mengalami penderitaan yang dilakukan, yang diterima oleh Ayub.
pemulihan tidak selalu berarti menghindari masalah, tetapi kemampuan kita untuk bangkit dari penderitaan yang sangat berat dengan mempercayakan kehidupan kita kepada Allah yang dapat memulihkan keadaan kita. Pemulihan juga berbicara tentang berkat dan kelimpahan. Tuhan berjanji memulihkan tahun-tahun yang dimakan belalang. Kalau kita membaca di dalam kisah, di dalam Yesaya, membawa kelimpahan materi dan juga rohani. Saat umat taat dan setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pemulihan juga berbicara tentang rencana terbaik Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang kehilangan terjadi karena Tuhan ingin memberikan sesuatu yang lebih baik. Dan ini menandai dari awal pemulihan yang baru. Langkah apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan pemulihan? Yang pertama, firman Tuhan mau ajarkan kepada kita, akui kelemahan dan bawa hati yang hancur kepada Tuhan. Yang kedua, miliki iman yang kuat dan pengharapan dan tidak berlarut-larut dalam keterpurukan. Yang ketiga, taat mengikuti tuntunan Tuhan dan bertindak. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, masa Prapaskah memanggil kita untuk bertobat. Masa Prapaskah untuk mengoreksi diri kita sendiri, introspeksi diri. Baik berpuasa, berpantang, bersedekah, Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil langkah ketaatan yang baru hari ini. Jika Adam memilih ketidaktaatan dan Yesus memilih ketaatan, maka kita pun harus membuat pilihan yang sama seperti Yesus. Jangan biarkan hidup ini menjadi sekedar lingkaran, retakan yang terus-menerus ditambal, retak ditambal, retak ditambal. Tetapi masa Prapaskah ini adalah kesempatan kita untuk berpulih, untuk meninggalkan jalan pintas dalam melalui pembangunan ulang rumah Tuhan. Di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Inilah yang seharusnya kita perbaharui di dalam setiap kehidupan kita. Hati kita, bagaimana menempatkan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar berpulih. Saya tidak tahu apa yang menjadi rencana di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang saya tahu, gereja kita ini banyak memiliki rencana. Rencana besar kita adalah merenovasi tempat ibadah kita dan sarana pendukung. Mari melalui masa Prapaskah ini kita introspeksi diri untuk melakukan apakah saya sudah akui kelemahan? Apakah saya memiliki iman yang kuat? Apakah saya taat mengikuti tuntunan Tuhan? Sehingga berkat Tuhan dicurahkan atas gereja kita untuk dapat merenovasi gedung gereja dan sarana pendukung. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-133, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, demikian firman Tuhan katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayatnya yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang perlu kita lakukan adalah rukun, satu hati, dan saling mendukung. Saya yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan akan dicurahkan atas gereja kita, sehingga kita mampu untuk melanjutkan renovasi. Dan biarlah melalui mengawali di dalam masa Prapaskah ini, kita akui kelemahan kita. Kita miliki iman yang kuat dan terus taat ikut dalam tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Bapa, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah di dalam masa raya Paskah ini, kami mampu untuk mengakui kelemahan kami. Kami mampu untuk memiliki iman yang kuat. Kami mampu untuk taat mengikuti tuntunan daripada-Mu. Sehingga perjalanan kehidupan kami mampu menghayati masa Prapaskah ini bersama-sama dengan Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, dan biarlah Roh-Mu akan terus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat, dan dalam doa syafaat akan kita akhiri dengan kita memujikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu. Kami bersama-sama menundukkan kepala kami. Kami mengangkat hati kami untuk berseru kepadamu, memohon kepadamu, menaikkan setiap syafaat kami. Kami mau serahkan Tuhan keberadaan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, memberikan kedamaian kepada bangsa dan negara kami. Kami serahkan para pemimpin, mulai dari pusat sampai daerah, terlebih yang ada di lingkungan kami masing-masing. Kami serahkan pemerintahan Kecamatan Turen, di mana kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, yang selama ini situasi kondusif, dan biarlah Tuhan akan terus membentengi Kecamatan Turen. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Turen, dengan segala program yang ada, rencana kerja yang ada. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap komisi, memberkati setiap penatua diaken, secara khusus memberkati pendeta kami di dalam menggembalakan kami. Biarlah hikmat Tuhan Engkau terus curahkan atas hamba-Mu, sehingga boleh membawa kami, menuntun kami untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap warga jemaat yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap warga jemaat, mulai dari anak-anak dalam usia balita. Tuhan berkati, jaga lindungi masa pertumbuhan mereka. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak jemaat dalam usia pendidikan. Kiranya Tuhan akan memberkati dengan kepandaian, kesuksesan. Secara khusus anak-anak kami yang akan menghadapi ujian kelulusan dan mencari tempat pendidikan yang baru di tingkat yang lebih. Kiranya Tuhan juga akan terus memberkati setiap orang tua yang menjaga, melindungi, mendampingi dalam mereka belajar. Kami juga berdoa Tuhan untuk para muda yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Kiranya Allah juga berkenan memberkati mereka, menyediakan pasangan hidup, menyediakan pekerjaan yang sesuai
dengan kehendak Allah. Bapa yang surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap warga jemaat dalam usia sepuh yang boleh hadir pada ibadah pagi hari ini, maupun yang tidak bisa hadir oleh karena kelemahan fisik mereka. Kiranya Tuhan juga akan terus memberkati kekuatan, kesehatan, penghiburan, sukacita di dalam menjalani usia yang sepuh ini, sehingga dalam keadaan usia yang sepuh tetap terus memiliki iman kepada Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk warga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah, baik yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah melalui setiap obat, makanan, perawatan yang diterimanya, boleh menjadi sarana kesembuhan yang ilahi, yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap warga jemaat yang harus mengkonsumsi obat setiap hari oleh karena sakit dan penyakit yang dideritanya. Jangan biarkan mereka memiliki kebosanan untuk minum obat. Bapa yang surga, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara kami ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap program yang ada di gereja kami. Kami percayakan ke dalam tangan. Biarlah semua program yang boleh kami tata melalui setiap komisi, kami mampu melakukannya seturut dengan kehendak Allah sendiri. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk beberapa komisi yang hari ini akan mengikuti raker di beberapa tempat. Kiranya Tuhan juga akan memberkati perjalanan mereka sampai di tujuan dengan berkat yang berasal dari Tuhan. Bapa yang surga, kami juga berdoa untuk panitia, baik pengadaan tanah makam, renovasi, PABK. Kiranya Tuhan akan terus memberkati panitia sidang dengan segala kebutuhan mereka. Kiranya Allah berkenan mencukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Allah sendiri. Ini Tuhan yang menjadi seru doa kami. Ini Tuhan yang menjadi permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Semua doa kami ini Tuhan, kami akhiri dengan kami bersama-sama pujikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Tuhan Allah yang Maha Kasih telah memberkati dan memelihara kehidupan keluarga kita masing-masing hingga pada saat ini. Oleh karena itu, tiba saatnya bagi kita untuk mengucapkan rasa syukur dengan memberikan persembahan yang didasari dengan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk mengumpulkan persembahan, mari kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 393. Kita pujikan bait yang pertama hingga selesainya kita mengumpulkan persembahan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa.
oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga pada saat hari ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan sebagai tanda syukur dan ucapan terima kasih kami kepadamu. Baik persembahan kantong, baik persembahan syukur maupun persembahan yang lainnya, terimalah ya Bapa persembahan kami ini. Suci dan kuduskanlah persembahan kami ini, supaya boleh menjadi berkat buat pelayananmu khususnya di Jemaat Duren. Ajarilah ya Tuhan kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal, baik hidup dan kehidupan kami. Bapa, berikanlah roh kebijaksanaan serta kemampuan bagi hamba-Mu yang telah Engkau percaya untuk menata layani persembahan ini, sehingga apa yang dilakukan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Setelah selesainya ibadah kami pada pagi hari ini, kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Untuk itu, kiranya Tuhan bimbing, kiranya Tuhan tuntun di dalam perjalanan kami, baik yang jauh maupun yang dekat, sehingga kami tiba di rumah dengan selamat dan bertemu keluarga dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami akan sampaikan warta lisan Minggu 22 Februari 2026. Ibadah syukur mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam kebaktian syukur pada hari Senin 23 Februari 2026 bertempat di rumah Bapak Siswoyono, Rayon Sedayu Tanggung, pukul 18. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara disampaikan terima kasih. Yang kedua, rapat kerja Badan Pembantu Majelis Daerah dengan Badan Pembantu Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari ini untuk BPMJ, KPPM, KPPW, multimedia bertempat di Sitiarjo, KPK, KPAY bertempat di GKJW Gunung Tumo. Keduanya dilaksanakan pukul 11 siang. Informasi dari Komisi Pembinaan Peranan Wanita, kami informasikan untuk kebaktian wanita sejemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Februari 2026 pukul 16 atau jam 4 sore bertempat di Gereja Pepantan Gedok Wetan. Monggo sami rawuh para kaum ibu atau kaum wanita supaya bisa hadir di dalam kebaktian wanita sejemaat. Yang berikutnya ralat warta jemaat ibadah Patuwen untuk tanggal 24 Februari 2026 Rayon Talok kosong. Kami ulang, untuk Rayon Talok kosong. Sedangkan kebaktian Patuwen di rumah Ibu Atri Trisula, Rayon Duren Timur, KRW Filipi, tanggal 3 Maret 2026
dialihkan ke rumah Bapak Dian Novendi. Hari Raya Unduh-Unduh. Hari Raya Unduh-Unduh akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Maret 2026 pukul 6 pagi metode amplop. Cawisan untuk Hari Raya Unduh-Unduh akan dilaksanakan dalam kebaktian keluarga atau Patuen pada tanggal 24 Februari dan 3 Maret sesuai jadwal Patuen. Yang berikutnya rembuk warga ke-1 tahun 2026 dalam rangka pelaksanaan PKT dalam rangka menampung aspirasi dari warga jemaat terkait dengan pelayanan dan pelaksanaan PKT 2025 akan dilaksanakan rembuk warga yang akan dilaksanakan bersamaan dalam kebaktian keluarga. Adapun jadwalnya bisa Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat. Yang terakhir, informasi dari KP2J diberitahukan bahwa KP2J akan melakukan pemeriksaan keuangan dan inventaris jemaat, baik bendahara jemaat maupun pepantan, BPMJ, Pokja, pengurus rayon, KRW, panitia-panitia. Yang jadwal pemeriksaan bisa dibaca di dalam warta jemaat. Mohon kepada para pengurus BPMJ yang pegang keuangan, yang pencatat keuangan, maupun KRW, pengurus rayon, maupun juga panitia-panitia, supaya mempersiapkan dan mencermati jadwal yang sudah ditata oleh KP2J dalam pemeriksaan tersebut, supaya dipersiapkan bukti fisiknya, supaya dalam pemeriksaan nanti bisa berjalan dengan lancar. Yang terakhir, Bapak Ibu, mulai hari ini Bapak Ibu mirsani bahwa multimedia sudah berpindah. Yang tadinya berada di sebelah utara, sekarang Bapak Ibu bisa mirsani ada di sebelah lorong sebelah selatan. Mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita dalam rangka pembenahan dan perawatan gedung gereja kita, dan juga persiapan sidang majelis daerah yang nanti bertempat di GKJW Jemaat Turen. Tetap kami mohon dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu seluruh warga jemaat di dalam mensukseskan sidang majelis daerah Malang II yang nanti dilaksanakan tanggal 18-19 April 2026. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf akan segala kekurangan di dalam pelayanan kami. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 410. Kita pujikan ayatnya yang pertama. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama meninggalkan rumah ibadat ini dengan penuh sukacita dan jalanilah hidup ini
tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Hiduplah dalam kekudusan, ingat bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih dan anugerah daripada Allah Bapa bersama-sama dengan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus turun atas kita sekalian mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Atas kebersamaan kita untuk menjalankan ibadah Minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.